Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita semuanya masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk bersama-sama belajar pada mata kuliah pariwisata berkelanjutan. Sebelum materi saya sampaikan, silakan teman-teman semuanya kita mulai perkuliahan pada siang hari ini dengan bacaan umul kitab, dengan harapan selama 1 semester ke depan kita semuanya diberikan kelancaran dalam belajar, diberikan kemudahan dalam memahami setiap materi, dan nantinya teman-teman diharapkan dapat menerapkan apa yang dipelajari di kelas untuk masyarakat yang ada di sekitar kita. Al-Fatihah. Okay. Baik teman-teman, ini akan saya absen terlebih dahulu untuk pertemuan pertama pada mata kuliah pariwisata berkelanjutan di semester ini. Muhammad Ridho Fillahi, Nazar Okta Famirin. Baik, semuanya sudah saya panggil ya teman-teman. Selanjutnya kita akan mulai perkuliahan. Bagaimana teman-teman semuanya? Apakah sudah siap untuk kita mulai perkuliahan pada siang hari ini? Ya. Capaian pembelajaran yang perlu kita pahami bersama pada perkuliahan siang hari ini. Yang pertama, ini karena pertemuan pertama ya, saya harapkan teman-teman semuanya nanti tahu materi apa saja yang akan dipelajari selama 1 semester. Kemudian aturan perkuliahan dan komponen perkuliahan ini nanti juga akan saya jelaskan. Kemudian buku dan referensi yang digunakan dalam perkuliahan ini. Kemudian yang keempat, ini memahami pengetahuan dasar dan peraturan pariwisata berkelanjutan yang ada di Indonesia. Oke. Untuk pertemuan pertama ini nanti kita akan belajar terkait dengan konsep dasar pariwisata berkelanjutan. Kemudian di minggu kedua nanti kita akan belajar terkait dengan sejarah, bentuk dan karakteristik pariwisata berkelanjutan. Untuk mata kuliah pariwisata berkelanjutan, komponen penilaian terdiri dari kehadiran. Nah, ada keaktifan, kuis atau tugas, presentasi, ada UTS dan UAS. Baik teman-teman, ini adalah buku yang akan kita gunakan untuk pelajaran mata kuliah pariwisata berkelanjutan. Jadi ini silahkan bisa di-scan. Setelah teman-teman men-scan, nanti akan muncul link e-booknya, bisa di-download, bisa juga nanti dicetak agar teman-teman lebih mudah untuk belajar. Gitu ya. Baik teman-teman, apakah semuanya sudah bisa mengakses e-book yang saya bagikan? Oke, next kita lanjutkan ke materi. Di Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang pedoman destinasi pariwisata berkelanjutan. Ini sudah diupdate ya, karena kalau peraturan sebelumnya itu dikeluarkan di tahun 2016, itu sudah direvisi, kemudian keluar peraturan ini di tahun 2021. Peraturan ini sudah disesuaikan dengan indikator yang dimiliki oleh GSTC. GSTC itu Global Sustainable Tourism Council. Jadi GSTC itu sudah membuat indikator apa saja ketika destinasi mau menerapkan konsep pariwisata berkelanjutan, ataupun hotel kalau mau menerapkan konsep pariwisata berkelanjutan itu bagaimana, atau tour operator ketika mau melaksanakan konsep pariwisata berkelanjutan, komponen apa yang perlu diperhatikan. Itu sudah ada indikatornya masing-masing dan itu sudah secara detail dijelaskan di sana. Pariwisata berkelanjutan itu adalah pariwisata yang memperhitungkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan saat ini dan masa depan. Ya, jadi kita kalau melakukan kegiatan wisata ataupun pengelola dalam mengelola destinasi wisata itu tidak bisa sak penake dhewe, tidak bisa. Ya. Yang penting laba, yang penting usaha saya jalan, tapi tidak memperhitungkan dampak terhadap lingkungan, tidak memperhatikan dampak terhadap sosial masyarakat, itu tidak boleh. Maka konsep ini menjadi penting untuk dipahami bersama dan diimplementasikan pada praktiknya, gitu ya. Nah,
Kenapa ini aspek lingkungan menjadi salah satu perhatian? Kalian mungkin ingat dan pernah belajar dan juga memahami di dalam Al-Quran itu juga sudah dijelaskan. Kalau tidak salah dalam surat Ar-Rum ayat 41, Bismillahirrahmanirrahim, Zoharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, ya. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut itu karena ulah tangan manusia. Ya. Di dalam ayat Al-Quran itu sudah dijelaskan, ya. Maka jangan sampai apa yang tertulis dalam Al-Quran itu menjadi kenyataan, dan mungkin teman-teman akhir-akhir ini juga melihat informasi yang ada di TV, berita begitu ya, penutupan Hibis Fantasi, teman-teman tahu ya. Kenapa kok sampai terjadi bencana besar, banjir besar itu? Nah, karena salah satu faktornya juga ada pembangunan destinasi wisata yang tidak memperhatikan dan tidak menerapkan konsep pariwisata berkelanjutan. Nah, itu salah satu faktornya. Maka dalam hal ini, baik kita sebagai wisatawan ataupun kita sebagai pengelola ataupun pengambil kebijakan, ini perlu untuk paham terkait dengan konsep pariwisata berkelanjutan itu apa, dan nanti perlu untuk implementasinya, gitu ya. Oke, jadi memperhitungkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan saat ini dan masa depan. Kemudian memenuhi kebutuhan pengunjung. Jadi kita mencoba apa sih kebutuhan dari pengunjung itu, kita cari tahu. Kemudian direalisasikan pada pengelolaan kita, pada kebijakan yang dibuat, gitu ya. Nah, kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan, dan masyarakat setempat, serta dapat diaplikasikan ke semua bentuk aktivitas wisata di semua jenis destinasi wisata, termasuk wisata massal dan berbagai jenis kegiatan wisata lainnya. Jadi bentuk-bentuk wisata itu kan banyak ya teman-teman. Ada ekoturism, ada sport tourism, ada wisata alam, ada wisata ziarah, ya. Jadi bentuknya banyak, contohnya banyak. Jadi sebenarnya konsep pariwisata berkelanjutan atau sustainable tourism ini bisa diimplementasikan untuk semua bentuk wisata. Oke. Next. Nah, pada pariwisata berkelanjutan ada beberapa prinsip yang perlu kita pahami bersama. Baik teman-teman, silakan bisa diperhatikan di smartboard. Ini sudah saya tuliskan terkait dengan kriteria destinasi berkelanjutan. Ya. Ini ada 4 bagian yang perlu diperhatikan ketika sebuah destinasi itu mau menerapkan konsep pariwisata berkelanjutan. Apa saja sih? Oke, yang pertama terkait dengan pengelolaannya. Kemudian yang kedua terkait dengan keberlanjutan ini sosial dan ekonomi. Kemudian yang ketiga keberlanjutan budaya, dan yang keempat ada keberlanjutan lingkungan. Baik teman-teman, itu tadi sedikit materi yang kita sampaikan dalam perkuliahan pada siang hari ini. Barangkali teman-teman ada hal yang ingin disampaikan atau ada materi yang kurang jelas, silahkan bisa ditanyakan. Oke, silakan Mbak. Baik, terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus dan luar biasa. Teman-teman, yang pertama harus menjaga kebersihan, ya. Tidak boleh membuang sampah sembarangan ketika berada di destinasi wisata. Tidak boleh sembarangan memetik ataupun merusak fasilitas, memetik tanaman mungkin tidak boleh. Karena kalau biasanya di destinasi alam, nah kalau satu orang mungkin tidak kelihatan ya, tapi kalau banyak orang melakukan hal tersebut nanti bisa habis, bisa rusak gitu ya. Maka ini tidak boleh untuk dilakukan. Dan contoh yang lainnya apa? Ini saling mengingatkan kepada wisatawan lain untuk bagaimana tetap mematuhi peraturan yang harus dijalankan di destinasi. Karena setiap destinasi pasti punya peraturan. Kalau di Lombok itu, kebetulan saya pernah belajar di Lombok, Nusa Tenggara Barat ya. Kalau di sana ada namanya awik-awik. Ya, kalau kita bahasa kita ya peraturan lah ya, peraturan masyarakat lokal yang ada di daerah tersebut. Jadi setiap destinasi, setiap daerah pasti punya peraturan ketika orang datang berwisata itu harus seperti apa, tingkah laku yang perlu dijaga itu bagaimana, itu semua sudah
jelaskan dan ada peraturannya gitu. Jadi teman-teman perlu paham, makanya kalau berwisata pergi ke daerahnya orang, tentu saja budayanya beda, peraturannya beda, maka kita sebagai wisatawan harus banyak-banyak belajar untuk memahami bagaimana budaya mereka, apa yang harus kita lakukan di sana itu boleh atau tidak gitu ya. Karena namanya kita berwisata berada di daerah orang, maka kita harus menjaga sikap agar apa yang kita lakukan di sana tidak berdampak buruk terhadap lingkungan sosial ataupun lingkungan alam yang ada di sana. Terima kasih. Apakah bisa dipahami, Mbak? Oke. Ini review question. Jadi tadi sudah banyak saya berikan penjelasan terkait dengan pariwisata berkelanjutan, mulai dari pengertian, prinsip-prinsipnya. Jadi saya minta teman-teman silahkan dikeluarkan HP-nya, bisa untuk men-scan barcode yang ada di smartboard dan bisa dilanjutkan untuk mengerjakan. Nanti akan saya pantau langsung siapa-siapa saja yang sudah selesai mengerjakan dan yang belum. Sudah bisa diakses semuanya? Setelah saya lihat teman-teman semuanya sudah selesai mengerjakan semuanya ya. Sudah, oke, alhamdulillah. Ini nanti akan saya lihat dan koreksi. Untuk feedbacknya nanti akan saya sampaikan di pertemuan berikutnya. Alhamdulillahirrabbilalamin, untuk pertemuan pertama pada mata kuliah pariwisata berkelanjutan sudah kita laksanakan dengan baik. Teman-teman perlu diperhatikan materi apa saja yang akan kita pelajari satu semester ke depan. Ya, nanti saya minta tolong untuk PJ membentuk satu kelas ini menjadi 11 kelompok, yang itu nanti tugasnya adalah membuat materi, kemudian mempresentasikannya di kelas, gitu ya. Untuk penutupan pada perkuliahan siang hari ini, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya sudah berpartisipasi aktif dan memperhatikan penyampaian materi pada siang hari ini. Jadi konsep pariwisata berkelanjutan itu tidak hanya sekedar konsep ya. Kita perlu untuk mengimplementasikannya, baik kita menjadi wisatawan, baik kita jadi pengelola, ataupun baik kita jadi pengambil kebijakan. Semua harus tahu dan paham dan perlu diaplikasikan pada tanggung jawabnya masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai